ada selama berabad-abad. Warisan masa lalu ini begitu mempesona. Halo, 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 halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari dari Pendidikan Matematika Angkatan 2020 dengan NPM 202151113. Saya berada di jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, teman-teman, pembuatan video kali ini ditujukan untuk siswa SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka dan siswa SMP kelas 8 Kurikulum 2013. Nah, karena perkenalannya sudah cukup, mari kita langsung simak video pembelajaran berikut ini. Lihatlah, ada sesuatu yang datang. Wah, bukankah itu Ruby? Lalu apa itu? Sepotong semangka. Apa yang mereka lakukan di sini? Jika kalian bertanya-tanya mengapa ada Rubik dan semangka dalam video kali ini, karena pembahasan materi kali ini mengenai bentuk dari Rubik dan semangka tersebut. Bentuk apakah itu? Ya, kita sebut bentuk bangun ruang itu sebagai bangun ruang limas. Aku masih belum mengerti bagaimana kamu bisa menyebut bentuk-bentuk itu sebagai bentuk limas. Bukankah itu bentuk kerucut? Limas dan kerucut merupakan bangun ruang yang sering dianggap mirip. Padahal, mereka adalah dua bangun ruang yang berbeda. Untuk mengenal bentuk limas lebih jelas, mari kita pahami ilustrasi Selama berikut. berabad-abad, warisan masa lalu ini begitu mempesona. Berukuran sangat besar dengan puncak menjulang tinggi ke langit. Tunggu, kita perhatikan bentuk dari piramida ini. Bentuk yang kita lihat sekarang adalah suatu bentuk limas. Mari perhatikan gambar piramida dari depan. Kita dapat melihat bahwa piramida itu seperti berbentuk segitiga. Namun, mari kita perhatikan pula bagaimana tampak atas dari sebuah piramida. Perhatikan, tampak atas piramida seperti berbentuk persegi 4. Untuk memperjelas ilustrasi tadi, maka saya akan menjabarkannya menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama saya buat adalah persegi 4 sebagai alasnya atau bagian bawah dari piramida tadi. Persegi 4 memiliki sisi yang sama, maka saya mengambil angka 4 untuk setiap sisinya. Selanjutnya, kita ambil titik tengah dari perpotongan persegi 4 sehingga dapat ditentukan berapa tinggi dari piramida tersebut. Misalkan di sini saya kasih tinggi piramidanya adalah 3. Maka dapat kita lihat dengan jelas bentuk piramida dari Mesir itu merupakan bentuk dari salah satu bangun ruang sisi datar, yaitu limas. Untuk membuktikan kembali apakah benar limas adalah bentuk dari suatu piramida, kita coba lihat limas ini dari atas. Nah, bentuknya sama seperti pada gambar piramida tadi.
Nah, teman-teman, mungkin ini ilustrasi bentuk dari suatu limas yang dapat kalian ketahui. Untuk bentuk yang lainnya, kalian bisa cari sendiri di Google atau media pembelajaran lainnya. Nah, jadi apa sih yang kita dapatkan dari ilustrasi tersebut? Nah, dari ilustrasi tadi, kita mendapatkan beberapa unsur-unsur dari limas. Yang pertama adalah sisi alas. Sisi alas yang kita lihat tadi berbentuk persegi 4. Sisi alas adalah sebuah bidang yang menjadi pondasi bagi sebuah bangun ruang. Kemudian, yang kedua adalah sisi tegak. Dalam limas, sisi tegak pasti berbentuk segitiga. Maka sisi tegak adalah sisi penopang suatu bangun ruang. Kemudian ada rusuk. Rusuk adalah garis tepi dari sisi tegak yang bertemu dengan sisi tegak lain. Yang keempat adalah garis tinggi, yaitu garis yang ditarik dari puncak titik limas dan tegak lurus dengan sisi tegak yang bertemu dengan sisi tegak lainnya. Atau bisa dibilang garis yang ditarik dari puncak limas ke titik tengah limas. Kemudian yang kelima ada garis tinggi. Sisi tegak atau tinggi sisi tegak adalah garis yang ditarik dari puncak limas dan tegak lurus dengan asal sisi tegaknya. Kemudian unsur terakhir adalah titik puncak, yaitu titik pertemuan antara selimut-selimut alas, atau bisa juga disebut sebagai pertemuan dari sisi-sisi tegak pada limas. Seperti bangun ruang lain, limas memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu bidang atas. Bidang atas adalah bagian atas limas yang memiliki titik puncak. Selanjutnya, ada sisi tegak yang sama seperti unsur pada limas tadi. Kemudian bidang bawah merupakan alas dari limas. Kemudian untuk diagonal bidang pada limas banyaknya menyesuaikan dengan bentuk dari limas itu sendiri atau bentuk dari alas limas itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah bidang diagonal limas. Jumlahnya menyesuaikan dengan banyaknya diagonal bidang pada limas. Perhatikan pada gambar, ada bagian yang diarsir biru itu merupakan bidang diagonal dari suatu limas. Macam-macam limas yang perlu kita ketahui adalah limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Nah, dari limas-limas ini maka kita dapat mengambil jika limas segi N adalah limas yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, titik sudutnya N plus 1, bidang sisinya N plus 1, rusuknya 2 dikali N. Mari kita perhatikan soal berikut ini. Sebuah tepi dari sisi tegak yang bertemu dengan sisi tegak lain merupakan. Ayo kerjakan dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar sebelum waktunya habis. Mari kita perhatikan pada soal. Sebuah tepi dari sisi tegak yang bertemu dengan sisi tegak lainnya merupakan titik-titik. Coba perhatikan limas berikut. Kita beri tanda salah satu sisi bidang dengan warna biru, kemudian satu bidang lainnya berwarna orange. Nah, yang menghubungkannya
ada sebuah garis berwarna hijau. Garis inilah disebut dengan rusuk. Maka jawabannya adalah rusuk. Nah, buat kalian yang jawabannya salah, ayo dicoba pahami lagi tentang unsur-unsur dan sifat-sifat pada limas. Jaring limas. Dari penjelasan sebelumnya, bagaimana jika sebuah limas dibuka hingga menunjukkan jaring-jaringnya? Untuk itu, mari perhatikan limas yang dibuat dalam sebuah GeoGebra ini. Kemudian, limas akan dibuka hingga menghasilkan sebuah jaring-jaring limas. Nah, ini merupakan salah satu jaring-jaring dari limas. Ada bentuk lain jaring-jaring dari limas sebagai berikut, yang artinya setiap limas memiliki jaring-jaring dengan perpotongan yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan limas. Apa saja sih limas yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah sebuah tenda. Selain tenda, benda apa lagi ya yang berbentuk limas? Atap rumah. Piramida Louvre dari Paris, dan masih banyak yang lainnya. Ayo cari bentuk limas di sekitar kalian dan komen di bawah apa aja sih yang kalian temukan. Kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Limas memiliki N plus 1 sisi, 2 kali N rusuk, dan N plus 1 sebagai titik sudut. Wah teman-teman, pembahasan kita kali ini sudah selesai nih. Buat kalian yang masih bingung tentang unsur-unsur limas, sifat-sifat limas, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih udah menyimak dengan baik. Semoga ilmunya berkah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Mari kita perhatikan atap rumah, kemudian sebuah tenda. Jika ada soal seperti ini, Alia dan 3 temannya ingin membangun sebuah tenda yang berbentuk limas seperti pada gambar yang nantinya akan mereka gunakan untuk bermain kemah di halaman rumahnya. Ada beberapa ukuran tenda yang dapat dibuat oleh Alia dan teman-temannya. Kira-kira berapa ya ukuran tenda yang mereka perlukan agar mereka semua dapat masuk ke dalam? Nah, dari soal ini kita perlu mengetahui bagaimana cara menghitung ukuran volume tenda tersebut agar setiap orang dapat masuk ke dalam tenda tanpa berdesakan. Nah, penjelasan tentang volume dan luas permukaan limas akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya.